Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu teks cerita sejarah. Oke, baiklah, silakan kalian simak video berikut ya. Boleh kalian jika ada buku pembelajaran dari sekolah ataupun dari tempat bimbel, boleh untuk dijadikan tambahan atau referensi lainnya. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian. Nah, di dalam pengertian ini kita akan pisahkan dulu. Ada pengertian dari teks, cerita, dan sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks adalah sebuah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang yang terdiri dari kutipan-kutipan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan cerita adalah sebuah karangan teks yang menjelaskan tentang suatu kejadian. Dan di sini kita lihat apa itu artinya sejarah. Sejarah adalah urutan ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau yang kejadiannya benar-benar terjadi sehingga bukan dikatakan fiksi. Nah, dari ketiga pengertian tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menyatakan dan mengisahkan tentang kenyataan dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu hal yang bernilai sejarah. Artinya, sebuah teks cerita sejarah di sini adalah sebuah kejadian atau urutan peristiwa yang memang benar terjadi dan memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat bagus dan sangat mampu untuk kita jadikan bahan pembelajaran. Selanjutnya kita akan mengetahui dan membahas apa sih ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Dalam bahasa Indonesia banyak sekali jenis-jenis teks yang kita ketahui. Akan tetapi setiap teks tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Oke, ada 5 dari ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan. Jadi sebuah teks cerita sejarah itu tentunya apabila telah dituangkan dalam bentuk cerita, maka ceritanya pun harus urutan sesuai dengan kronologis waktu terjadinya. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Kemudian untuk ciri yang kedua, bentuknya recount atau teks cerita ulang. Mengapa dikatakan bentuknya recount atau teks cerita ulang? Karena tentu saja yang namanya sejarah itu adalah peristiwa masa lampau. Nah, peristiwa tersebut diceritakan kembali, dituangkan kembali dalam bentuk tulisan dengan tujuan untuk memberikan nilai-nilai pendidikan dan sebagai pengingat bagi generasi ataupun bagi siswa dan bagi diri sendiri. Kemudian untuk ciri yang ketiga, struktur teksnya terdiri dari orientasi, rangkaian kejadian, komplikasi, dan resolusi. Dan ciri yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menyatakan waktu, urutan sebab akibat. Nah, kenapa adanya konjungsi temporal sebagai ciri khas dari teks cerita sejarah? Karena kita kembali lagi ke ciri yang pertama, bahwasannya disajikan secara kronologis dan urutan waktu. Itulah sebabnya kenapa salah satu ciri khas dari teks cerita sejarah menggunakan konjungsi temporal. Dan ciri yang kelima atau yang terakhir, isinya berupa fakta. Jadi isi dalam teks cerita sejarah tersebut memang peristiwa yang benar-benar terjadi, tapi bukan rekaan. Setelah dari ciri-ciri, sekarang kita akan membahas fungsi dari teks cerita sejarah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebanyakan teks tersebut atau teks-teks yang kita baca itu fungsinya selain untuk memberikan hiburan, juga untuk memberikan nilai edukasi. Hampir sama dengan fungsi dari teks cerita sejarah. Sebagaimana yang perlu kalian ketahui bahwasannya fungsi dari teks-teks yang kalian baca atau cerita-cerita yang kalian baca itu fungsinya apa secara garis besar untuk
kenapa harus adanya fungsi rekreatif? Karena apabila kita setelah membaca teks cerita sejarah tersebut, tentu saja kita akan sedikit terhibur. Terhiburnya kenapa? Karena kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi pada masa lampau mengenai tempat bersejarah tersebut. Ada cerita lucu yang bagaimana, dan itu merupakan rasa menghibur ataupun sebagai rekreasi untuk diri kita. Kemudian fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, kreativitas untuk keberlangsungan hidup. Jadi dari teks cerita sejarah maka kita bisa menarik ataupun mengambil nilai-nilai inspiratifnya. Karena misalkan dalam sebuah teks cerita sejarah menceritakan tentang tokoh B.J. Habibie, maka tentu saja setelah kita membacanya kita pun akan terinspirasi, dan imajinasi kita pun tentunya akan memikirkan bagaimana sih kita ingin seperti sosok B.J. Habibie. Kemudian untuk instruksi yang ketiga yaitu instruktif. Jadi teks cerita sejarah ini bisa juga dijadikan sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, kenapa kok bisa sih dijadikan sebagai alat bantu pembelajaran? Karena yang namanya sejarah itu tidak akan pernah hilang. Akan tetapi dia bisa saja punah, bisa saja tidak diingat lagi karena tidak ada yang melestarikannya. Itulah kenapa salah satu dari fungsi teks cerita sejarah itu instruktif, dijadikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan metode apapun itu pasti ada nilai sejarahnya. Dan contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teks cerita sejarah ini digunakan untuk mengenalkan apa-apa saja sih sejarah yang ada di Indonesia. Bagaimana sih proses formasinya seorang B.J. Habibie ataupun tokoh-tokoh yang lain. Dan teks cerita sejarah ini juga bisa dijadikan sebagai alat bantu pembelajaran untuk perkuliahan atau perguruan tinggi untuk mahasiswa yang mengambil khusus pada jurusan sejarah, maka teks cerita sejarah ini menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Oke, untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi edukatif, yaitu dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam perilaku dan kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa edukatif itu adalah nilai pendidikan. Nah, tentu saja dari teks cerita sejarah tersebut kita bisa mengambil nilai-nilai yang mendidik, nilai-nilai moral tentang kehidupan, tentang perilaku, bahkan tentang sosial. Karena di dalam teks cerita sejarah ini banyak sekali nilai-nilai edukasi, pendidikan, moral, religi, bahkan sosial yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dari teks cerita sejarah. Nah, banyak sekali jenis-jenis teks yang kita ketahui, dan di dalam teks cerita sejarah ini juga ada jenis-jenisnya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa teks cerita sejarah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sejarah fiksi dan yang non fiksi. Oke, sekarang kita bahas untuk teks cerita sejarah sifatnya fiksi. Nah, untuk membedakannya kita bisa mengambil dari kata fiksi. Yang namanya kata fiksi artinya dia sama dengan kata fiktif, dan fiktif itu biasanya sifatnya rekaan. Akan tetapi rekaan yang dimaksudkan dalam hal tersebut itu adalah bukan berarti ceritanya ceritanya mengada-ngada ataupun sebagainya, bukan seperti itu. Tapi rekaan di sana yaitu ada beberapa yang mungkin hal yang tidak pantas untuk diceritakan, maka di sana mungkin disamarkan atau bahasanya diganti menjadi yang lebih baik sehingga mengandung unsur estetika, yaitu unsur keindahan. Nah, yang perlu kalian ketahui ada 5 jenis dari teks cerita sejarah fiksi. Yang pertama adalah novel. Novel ini adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Tentunya kalian pernah membaca novel kan? Kalian tahu novel kan? Novel itu biasanya terdiri dari ceritanya bisa sifatnya percintaan, kehidupan,
kehidupan, sosial, ekonomi, bahkan ada juga yang tentang pendidikan Indonesia. Jadi novel itu adalah sebuah karya fiksi prosa yang disusun secara naratif dan dalam bentuk cerita. Selanjutnya ada cerpen. Cerpen tentu saja ya sudah tahu ya, cerpen itu adalah cerita pendek, dan cerita pendek ini adalah sebuah cerita yang berbentuk prosa juga, dan dia juga ditulis secara naratif fiktif. Jadi adanya unsur rekaan di dalam cerpen tersebut, dan pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya, cerpen ini adalah sebuah cerita yang habis dibaca sekali duduk, dan di dalamnya tentu saja mengandung nilai-nilai pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah legenda. Nah, legenda di sini adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Banyak sekali ya legenda-legenda yang kita ketahui di Indonesia ini, seperti legenda dari Danau Toba, legenda Dayang Torek, dan sebagainya. Dan legenda ini itu diyakini oleh nenek moyang kita bahwa cerita tersebut memang benar terjadi, sehingga kita sendiri pun yang saat ini apabila kita menyentuh ataupun melihat, bahkan kita mendengar tentang legenda tersebut, maka kita pun diyakini harus meyakinkan bahwa cerita tersebut benar. Kemudian yang selanjutnya ada roman. Nah, roman di sini adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa juga, dan biasanya roman ini melukiskan kisah tentang percintaan. Dan selanjutnya teks cerita sejarah non-fiksi. Oke. Jadi untuk membedakannya sangat mudah sekali. Kita bisa lihat dari kata fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi tersebut adalah ceritanya yang sifatnya rekaan, sedangkan non-fiksi itu biasanya kaitannya dengan ilmiah. Bahkan kalau yang non-fiksi dia itu biasanya lebih penulisannya lebih ke apa ya, kayak menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Ada 4 di sini, yaitu jenis teks cerita sejarah yang non-fiksi. Yang pertama ada biografi. Biografi di sini adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, tentu saja kenapa biografi ini termasuk yang non-fiksi? Karena kalau biografi seseorang pastinya tidak boleh kita rekakan. Kita harus menulis apa yang sebenarnya sesuai dengan yang terjadi pada penulisnya ataupun pada tokoh yang akan kita tuliskan biografinya. Selanjutnya ada autobiografi, yaitu kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Nah, maksudnya di sini misalkan kita atau diri kita ingin menceritakan diri kita sendiri, apa sih yang kita lalui, bagaimana sih perjalanan kita, apa saja rintangan kita. Nah, itu dinamakan autobiografi. Jadi beda ya antara autobiografi dengan biografi. Kalau biografi ini biasanya itu hanya tentang data dari seorang tokoh saja yang ingin kita tulis, tapi kalau autobiografi dia merupakan kisahnya. Selanjutnya yaitu cerita perjalanan. Jadi untuk cerita perjalanan ini termasuk dalam salah satu teks cerita sejarah yang non-fiktif. Cerita perjalanan sendiri adalah sebuah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Perjalanan apa saja? Bisa saja tentang kehidupan, bisa saja tentang rintangan-rintangan yang dilalui, ataupun perjalanan tentang menuju kesuksesan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah catatan sejarah. Catatan sejarah di sini adalah sebuah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu. Oke. Jadi kita perlu garis bawahi dalam catatan sejarah ini, kita garis bawahi sejarahnya, yaitu sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dan catatan sejarah ini termasuk dalam jenis teks cerita sejarah yang non-fiksi. Karena apa? Kita tidak boleh mengubah apa yang terjadi. Kita tidak boleh mengubah kebenaran. Jadi di dalam sejarah itu ceritanya adalah benar-benar terjadi. Jadi tidak bisa kalau kita memasukkan misalnya perumpamaan, perbandingan ataupun sebagainya. Maka kita harus menulis
menulis dengan apa adanya, sesuai dengan data dan sesuai dengan fakta yang ada. Oke, kita sudah mengetahui teks ataupun jenis teks cerita sejarah. Ada sejarah yang fiksi dan juga ada yang non fiksi. Dan sekarang kita harus mengetahui apa sih perbedaan kedua teks tersebut. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu teks cerita sejarah yang fiksi. Di dalam teks cerita sejarah fiksi, yang pertama itu jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. Dan yang kedua, gambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih dalam. Nah, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwasannya di dalam cerita sejarah fiksi tersebut memang dia sifatnya fiksi, tapi dia harus sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi dengan demikian ataupun dengan kata lain, di dalam teks cerita sejarah fiksi ini bisa jadi teks tersebut adalah menceritakan diri dia sendiri ataupun menceritakan tentang lingkungan hidup seorang tokoh dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Oke. Jadi untuk perbedaan yang ketiga ini, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Berbeda dengan yang non fiksi tadi. Kalau yang non fiksi tadi jelas tokohnya siapa, misalkan biografi siapa yang mau kita tulis, B.J. Habibie ataupun Pak SBY, nah itu jelas tokohnya adalah satu orang. Tapi kalau di dalam fiksi, maka dia tidak jelas siapa sih tokohnya, karena dia bisa saja menggunakan kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, ataupun bisa juga dia memasukkan tokoh tambahan, tokoh pembantu untuk melengkapi ceritanya. Dan yang selanjutnya yaitu menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang. Jadi di dalam teks cerita sejarah fiksi ini, teks tersebut dituliskan berdasarkan sudut pandang dari pengarang. Kita tidak bisa memaksakan pengarang harus menulis ini, menulis itu, karena setiap pengarang itu memiliki imajinasinya masing-masing. Mungkin apabila dia sedang melihat kejadian ataupun tragedi yang sangat mengenaskan dan itu pun menarik daya tariknya untuk menulis, maka dia akan menuangkan hal tersebut dalam bentuk tulisan. Bisa saja novel, cerpen, ataupun legenda seperti yang telah saya jelaskan di sebelumnya. Dan untuk yang teks sejarah non fiksi, di sini ada 3 yang bisa membedakan dari yang fiksi. Yang pertama itu tersusun oleh fakta yang objektif. Nah, perlu kita garis bawahi dari kata objektifnya. Kata objektif tersebut mengandung ataupun bermakna dengan unsur apa adanya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Selanjutnya, gambaran dalam kehidupan tokoh ditulis lengkap berdasarkan fakta. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, tokohnya harus jelas siapa yang mau kita tuliskan sejarahnya. Dan yang terakhir, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Jadi tidak sembarang untuk teks cerita sejarah yang non fiksi ini, seorang penulis atau pengarangnya harus mempunyai data-data yang kuat sebagai sumber pendukung dan kelengkapan dari teks cerita sejarah yang ditulis. Oke, untuk pembahasan terakhir kali ini kita akan membahas tentang struktur dari teks cerita sejarah. Ada 4 struktur yang harus kita ketahui ya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah berupa pengenalan awal tokoh. Jadi biasanya orientasi ini terletak di awal paragraf atau paragraf pertama. Jadi untuk orientasi tersebut ataupun di dalam teks ini, bagian itu hanya menjelaskan pengenalan awal tokoh saja. Dia menjelaskan secara singkat tentang sesuatu yang akan diceritakan ataupun tentang cerita yang akan diceritakan. Bisa jadi dia menceritakan hanya sebagian sekilas saja untuk kita mengetahui tentang apa sih cerita tersebut, tapi di dalam orientasi ini dia tidak menjelaskan tentang masalah, dia hanya berupa awal untuk pengenalan tokoh saja. Unsur ataupun struktur yang selanjutnya ada rangkaian kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah
yang terjadi yang disampaikan menurut kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga akhir. Nah, jadi pada bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah, karena di dalam bagian ini merupakan sebuah penjelasan ataupun serangkaian kejadian peristiwa yang akan diceritakan di dalam teks cerita sejarah tersebut, dari mulai awal kejadian hingga selesai ataupun hingga akhir dari kejadian atau peristiwa. Dan untuk struktur yang ketiga itu ada komplikasi. Jadi komplikasi di sini adalah suatu bagian yang menceritakan saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh sang tokoh yang akan kita ceritakan. Dan struktur yang terakhir adalah resolusi. Resolusi di sini adalah bagian di mana masalah terpecahkan. Jadi bisa dikatakan bahwa resolusi di sini adalah endingnya ataupun akhirnya. Di dalam resolusi ini akan diceritakan bagian dan akhir di dalam cerita. Oke, itu tadi pembahasan mengenai bab 2 tentang teks cerita sejarah. Silakan dipahami dan disimak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian.